we are here to give you something. Hello comrades, kali ini Himakomcam akan ngasih kalian informasi tentang kelebihan dari jurusan ilmu komunikasi. Tentunya buat comrades yang ada di rumah yang mau lulus SMA atau sederajat sedang ngalamin dilema banget nih. Dilema mau ngambil jurusan apa, mau kuliah di mana, dan banyak lagi. Tapi comrades di rumah jangan panik karena di UGJ Cirebon kita ada jurusan namanya ilmu komunikasi yang patut kalian pilih dan kalian pertimbangkan. Kalian udah tahu belum sih kelebihan dari jurusan ilmu komunikasi ini? Udah pada tahu? Mungkin juga kakak-kakak yang udah kuliah di ilmu komunikasi juga belum tahu nih apa sih kelebihan dari ilmu komunikasi. Oke, mari kita simak video ini untuk mengetahui lebih banyak apa sih kelebihan-kelebihan dari jurusan ilmu komunikasi. Yang pertama, komunikasi itu penting banget loh buat kalian pelajarin. Proses komunikasi sehari-hari itu sangatlah penting. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita membutuhkan orang lain. Dan gimana sih biar orang lain itu tahu kita tuh butuh apa? Nah, dengan cara kita itu berbicara atau berkomunikasi dengan orang tersebut. Baik itu secara langsung ataupun melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan sebagainya. Mempelajari ilmu komunikasi akan memberikan kita pengetahuan tentang proses komunikasi dengan benar. Bagaimana sih cara kita menerima pesan, memberikan pesan, dan sebagainya. Nah, bayangin nih comrades, kalau misalnya kalian habis kuliah terus keterima ke perusahaan yang gede dan jadi direktur pula, terus kalian gak punya skill komunikasi yang baik dan benar. Gimana tuh kira-kira? Pasti pesan yang akan kalian sampaikan ke pegawai kalian itu gak bakal efektif. Bener gak tuh kayak gitu? Aku sih yakin gak bakal keterima. Gak efektif. Yang kedua, ilmu komunikasi itu adalah ilmu sepanjang masa. Gimana enggak? Kita kan tiap hari harus komunikasi ya buat sama orang lain itu. Masa kita diam-diaman terus? Kan gak enak. Nanti gak rame. Jadi kita tuh harus berkomunikasi. Biarpun kita lagi berantem, pasti tuh ada komunikasinya. Entah itu lihat-lihatan mata atau ngapain kek. Ya gak sih? Yang ketiga, banyak banget loh ilmu yang berakar dari ilmu komunikasi. Contohnya public relation, ilmu broadcasting, ilmu jurnalistik, dan sebagainya. Nah, kira-kira comrades di rumah itu cita-citanya pengen jadi apa sih? Pengen jadi artis, pengen jadi jurnalis, wartawan, MC, terus pengen punya banyak relasi. Nah, bisa banget masuk jurusan ilmu komunikasi karena di situ tuh kita diasah banyak sekali keterampilan bagaimana kita cara berkomunikasi ke khalayak ramai dengan baik dan benar. Yang keempat, di jurusan ilmu komunikasi, kita bisa belajar bagaimana cara menulis, berbicara, dan mendengarkan dengan super baik. Di jurusan ini mengajarkan bagaimana teknik menulis 5W+1H dengan benar. Tentunya kalian udah sering kan belajar bagaimana sih nulis 5W+1H dari mulai SD, SMP, SMA. Nah, di jurusan ilmu komunikasi ini akan dipelajari lagi, tapi ini dengan lebih teliti. Selain itu juga, ilmu komunikasi ini mengajarkan bagaimana sih cara kita berbicara di khalayak ramai atau di suasana yang ramai dengan efektif, dan juga teknik public speaking. Karena itu, jurusan ilmu komunikasi kalian akan mempelajari atau mendapatkan berbagai jenis bentuk komunikasi. Gimana menurut kalian, comrades? Paket komplit bukan? Yuk langsung join ke ilmu komunikasi UGJ Cirebon. Yang kelima, ilmu komunikasi selalu punya kaitan dengan media. Nah, misalnya comrades punya cita-cita nih, pengen masuk ke dunia media seperti televisi, radio, koran. Nah, pas banget.
jurusan ilmu komunikasi ini bakal ngasih kalian bekal buat bisa melangkah menggapai cita-cita Comrades itu untuk terjun ke media massa. Yang keenam, jurusan ilmu komunikasi bisa pintar berretorika. Kalian tahu nggak sih apa itu berretorika atau retorika lah? Nah, retorika itu keterampilan dalam berbahasa dengan efektif. Jurusan ilmu komunikasi adalah jurusan yang mengajarkan cara berretorika dengan baik dan benar. Jika ingin pandai berretorika, maka jurusan ilmu komunikasi merupakan jurusan yang paling tepat. Oke Comrades, ada yang ketujuh nih, yaitu mahasiswa komunikasi itu mahasiswa yang open-minded atau berpikiran terbuka dan peka terhadap sekitarnya. Pada dasarnya, mahasiswa komunikasi itu mahasiswa yang membentuk relasi satu sama lain. Dari proses komunikasi yang inilah kita dapat memahami maksud orang lain dan begitu juga sebaliknya. Yang kedelapan, mahasiswa komunikasi itu adalah mahasiswa yang selalu up to date. Menjadi mahasiswa komunikasi tentunya dunianya tidak pernah terlepas dari media sosial maupun media massa. Itu juga yang menyebabkan mahasiswa komunikasi menjadi selalu terkini. Yang kesembilan, nah Comrades, pastikan Comrades tuh mikir habis kuliah itu pasti pengennya kerjanya di perusahaan yang besar. Nah, ilmu komunikasi ini memiliki prospek kerja yang cukup menjanjikan. Cabang ilmu komunikasi seperti public relation, jurnalistik, audiovisual, dan lain-lain merupakan pekerjaan di era milenial yang selalu dibutuhkan oleh instansi, production house, dan lembaga lainnya. Yang ke-10, jurusan komunikasi selalu jadi favorit di banyak kampus-kampus, khususnya di Indonesia. Jurusan ilmu komunikasi di banyak kampus-kampus besar selalu menjadi jurusan terfavorit. Hal ini terlihat dari banyaknya mahasiswa yang ingin masuk ke jurusan ilmu komunikasi. Nah, itulah kelebihan-kelebihan dari jurusan komunikasi Comrades yang perlu kalian ketahui dan kamu pertimbangkan ketika masih ragu dalam memilih jurusan kuliah. Oke Comrades, kalau menurut aku sendiri sebagai mahasiswa komunikasi, aku tuh ngerasanya have fun sih masuk jurusan ilmu komunikasi. Yang udah aku sampaikan ke kalian tuh masalah kelebihan ilmu komunikasi itu bener-bener aku rasain sih. Kayak misalnya gimana sih cara nulis, cara mendengarkan dengan baik, terus belajar public speakingnya juga kayak gitu sih. Terus juga di dalam ilmu komunikasi sendiri itu kita gak hanya belajar komunikasi antar personal, tapi kita juga belajar komunikasi dengan organisasi itu seperti apa, komunikasi dengan keluarga itu seperti apa, hambatannya apa aja. Nah, terus di dalam ilmu komunikasi sendiri kita tuh diajarin tentang konflik. Nah, gak semua konflik itu memiliki efek yang buruk, tetapi konflik juga memiliki efek yang baik. Terus bagaimana kita menyelesaikannya, bagaimana kita meminimalisir konflik itu agar tidak terjadi kepanjangan seperti itu sih. Pokoknya masuk ilmu komunikasi itu aku saranin sih buat milih ilmu komunikasi, soalnya bener-bener santai dan ya enak gitu. Tapi aku mau ngingetin buat Comrade yang sedang nonton, sebaik-baiknya atau sehebat-hebatnya jurusan ilmu komunikasi atau jurusan yang lainnya, itu gak bakal buat kita langsung hebat. Misalnya kita masuk jurusan ilmu komunikasi terus kita langsung hebat gitu ngomongnya, enggak kayak gitu. Tapi semua itu harus kembali ke diri kita. Gimana sih usaha kita buat ngegapai itu tuh perlu banget. Nah, tapi kalau misalnya kalian malas-malesan, terus kuliah cuman gaya-gayaan, terus ikut-ikutan teman, itu kayaknya useless banget, gak guna gitu loh. Kan duitnya juga gak guna kalau cuman ikut-ikutan. Kan kasihan orang tuanya. Bener gak? Untuk itu, persiapkan dan yakinkan diri Comrades dari sekarang sebelum memasuki dunia perkuliahan. Karena
dunia perkuliahan itu bener-bener beda loh sama dunia sekolah SMA atau SMP kalian. Dan yang masih malas-malasan atau masih main-main terus, ya usahain udah masuk kuliah nih, diminimalisir lah, jangan main terus tiap hari. Terus juga apa sih tujuan kita kuliah tuh? Untuk mencari ilmu kan, mengembangkan diri, dan bisa juga sebagai alat kita mempermudah kita dalam menggapai cita-cita ataupun pekerjaan yang kita inginkan. Oke, segitu dulu aja ya informasi yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat ya comrades. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.